No, kamu istimewa, kamu berarti, kamu idenya. Mata Tuhan selalu ada buat hidupmu, dan Tuhan ingin ada di hidupmu. Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Seperti biasanya setiap pagi saya mengajak setiap kita ambil waktu renungkan firman. Setiap kita biarlah sebelum pergi melangkah aktivitas kerja, sekolah, atau apapun aktivitasmu, biarlah Tuhan yang utama, Tuhan yang pertama, firman yang pertama dalam hidup kita. Mari karenanya sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita sebelumnya satu hati, naikkan syukur, kita doa pagi hari ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan ada buat kami. Karena sebelum kami melangkah, biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menguatkan kami, membuat kami semakin bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam iman. Urapi hamba-Mu Tuhan, titipkan pesan-Mu, urapi juga kami yang dengar. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang teman berkata, bagaimana hidupmu hari ini? Kepada teman yang satu lagi. Teman yang satu bilang, ya biasa-biasa, gak ada yang istimewa. Kadang-kadang ada pemikiran seperti ini, hidupku biasa-biasa, tidak istimewa, tidak begitu istimewa. Saya mengajak setiap kita membuang pemikiran ini, hidupku tidak istimewa. Memang meski sulit diakui, tapi seringkali ini tersembunyi dalam hidup kita, tersembunyi di hati kita. Pola pikir yang membuat kita terjebak dalam kehidupan yang biasa-biasa. Karena kita menganggap hidup kita biasa aja, gak istimewa. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan hidupmu tidak biasa, hidupmu istimewa. Karena harus buang pemikiran setiap kali lahir di hatimu, lahir di pikiranmu. Ketika orang tanya, bagaimana hidupmu? Jangan jawab biasa-biasa. Pasti istimewa dalam Tuhan. Mengapa kita berani mengatakan bahwa hidup kita istimewa? Yang pertama saya mau katakan, kamu idenya Tuhan. Kamu bukan idenya manusia. Kamu idenya Tuhan. Dan karena kamu idenya Tuhan, kamu memiliki takdir. Takdirnya apa? Ditakdirkan untuk memiliki rencana Tuhan yang terbaik, yang indah. Kita buka Yeremia 1 ayat yang ke-5, dikatakan, Yeremia 1 ayat 5, yuk kita baca sama-sama, kalau saudara juga bisa baca di rumah. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari rahim, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kamu lahir di dunia ini bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Bahkan saya mau katakan, setiap orang percaya tidak pernah lahir dengan kebetulan. Tuhan punya rencana. Jadi jangan bilang hidupmu biasa-biasa, hidupmu istimewa. Kamu begitu istimewa. Bahkan saya coba membayangkan kalau Tuhan menyanyikan satu lagu dan lagunya adalah untukmu. Saya teringat lagu ini. You just too good to be true. Can't take my eyes off you. Kamu begitu indah di mata Tuhan, sehingga bahkan Tuhan selalu menaruh matanya terhadap hidupmu. Kejadian 16 ayat 13, di sana katakan bahwa engkaulah Allah yang melihat aku. Firman Tuhan berkata, engkaulah Allah yang melihat aku. Tuhan selalu melihat ke arah kita, kepada kita. Kalau kita biasa-biasa, Tuhan tidak melihat ke arah kita, kepada kita. Tuhan selalu menaruh perhatiannya buat kita. You just too good to be true, kata Tuhan. Kamu begitu indah, kamu idenya Tuhan, kamu ciptaannya Tuhan. Kamu begitu berarti buat Tuhan. Jadi jangan bilang hidupmu biasa-biasa, kamu tidak biasa-biasa. Bahkan kita harus tahu bahwa kita nggak pernah bisa sembunyi dari Tuhan. Maksudnya kita nggak bisa pernah menghindar atau mencoba tidak terlihat oleh Tuhan. Mengapa? Karena kita begitu istimewa di matanya. Ingat ada perempuan pendarahan 12 tahun. Dia jamah jubah Yesus. Lalu dia bersembunyi karena dia kaget, dia tiba-tiba sembuh. Lukas 8 ayat 47, yuk kita baca ayatnya. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan.
Dia ketahuan sama Tuhan menjamah jubahnya Tuhan. Ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya, menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga sembuh. Saya mau katakan kamu tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Dia tidak pernah mengabaikanmu. Dia mengetahui semua tindakanmu. Dia menghargai setiap tindakan imanmu. Bahkan dia selalu memperhatikanmu ketika kamu berpikir dia tidak melihat atau tidak memperhatikanmu. Kamu selalu ada dalam pantauan kasih-Nya Tuhan. Saya ulang, kamu selalu ada dalam pantauan kasih-Nya Tuhan. Ingat ketika Zakheus naik ke atas pohon ingin melihat Yesus? Apa yang terjadi ketika Yesus lewat di dekat pohon itu? Yesus melihat ke atas. Lukas 19 ayat 5. Yuk kita baca ayatnya, Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas tuh. Yesus yang melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tuhan punya kata harus di sana. Tuhan punya agenda harus ke rumahmu. Tuhan ingin ada di rumahmu. Rumah gambaran tubuhmu, gambaran hidupmu. Tuhan ingin ada di hidupmu. Jika engkau tidak istimewa, Tuhan tidak ingin ada di hidupmu. Jika engkau biasa-biasa, Tuhan tidak ingin ada di hidupmu. Alkitab katakan, Lukas 19 ayat 5, Tuhan ingin ada di rumahmu, ingin ada di hidupmu. Jadi kamu istimewa. Buang pemikiran yang berkata bahwa kamu biasa-biasa. No, kamu istimewa. Buat setiap pribadi yang mungkin merasa, saya biasa-biasa Pak, bahkan saya mungkin tidak dilihat oleh Tuhan. No, kamu istimewa, kamu berarti, kamu idenya, mata Tuhan selalu ada buat hidupmu, dan Tuhan ingin ada di hidupmu. Dan bagian terakhir saya harus sampaikan ini, kamu biji matanya Tuhan. Saya ulang, kamu biji matanya Tuhan. Alkitab katakan, siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Kamu biji matanya Tuhan. Kamu dijaga Tuhan. Kamu spesial di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu istimewa. Jadi kita bertobat kalau ada orang tanya, gimana hidupmu hari ini? Jawab istimewa. Jawab luar biasa. Gimana bisnismu hari ini? Istimewa, karena aku anak Tuhan. Gimana keadaan kesehatanmu hari ini? Istimewa, karena aku anak Tuhan. Bukan biasa-biasa. No, bukan biasa-biasa. Walaupun mungkin keadaan yang kita lihat sebaliknya, tapi kita mau memperkatakan apa yang menurut janji Tuhan. Dan keadaan bisa berubah, tapi janji Tuhan pasti digenapi satu-satu di hidup kita. Puji Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan begitu hebat menguatkan kita, Tuhan begitu hebat meyakinkan kita, kita istimewa, bertobat dari pikiran merasa biasa-biasa. Kita istimewa. Wow, haleluya. Puji Tuhan, yuk ambil waktu renungkan firman, responi apa yang Tuhan katakan ini dengan ucapan syukur. Tutup matamu kalau engkau bisa tutup mata, minta urapan baru mengalir, berkat baru mengalir. Tuhan angkat setiap perasaan kami biasa-biasa hari ini, ganti perasaan yang ada di hati kami, lewat apa yang ada di pikiran kami, lewat firman-Mu katakan kami istimewa. Sama-sama ikuti doa saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku istimewa. Aku diperhatikan Tuhan. Aku biji matanya Tuhan. Tuhan ingin ada di hidupku. Hari ini hari yang istimewa. Hari ini hari yang luar biasa di hidupku. Karenanya aku doa, aku minta, aku percaya Tuhan jawab doaku istimewa. Jawab doaku luar biasa. Aku doa, aku minta. Saudara boleh minta sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Hamba doa Tuhan, anak-anak-Mu yang istimewa di mata-Mu, yang luar biasa di mata-Mu, yang dikasih oleh Engkau. Aku berdoa Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Tidak ada pribadi yang terlewat, satu persatu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus setiap harapan doa dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, aku istimewa. Aku berarti di mata Tuhan. Kalau itu responmu, tulis di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan menguatkan kita. Jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu
yang mungkin selalu merasa hidupnya, padahal sudah jadi anak Tuhan, hidupnya biasa-biasa. Setiap ditanya, tidak ada yang istimewa. Bagikan kepada mereka, biar mereka tidak diikat oleh perasaan yang salah, biar mereka boleh melangkah lebih hebat lagi. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you